Hari itu langit abu-abu, seolah ikut berkabung atas hidupku yang tiba-tiba hancur. Aku berdiri di sisi makam suamiku. Tanganku menggenggam nisan yang masih lembab tanahnya. Aku mencoba mengingat napas terakhirnya, tapi yang kupunya hanya keheningan yang membuatku ingin berteriak. "Mas, aku masih butuh kamu," bisikku, meski aku tahu tidak akan ada jawaban. Aku baru saja kehilangan rumah tempat jiwaku bernaung. Pria yang setia menggenggam segala cemas dan takutku. Orang yang mengajariku cara tersenyum meski hidup kejam. Dan saat aku masih berlutut di makamnya, suara itu datang menghancurkan sisanya. "Jangan lama-lama, besok kita akan hitung-hitung harta peninggalan anak saya." Aku menoleh. Ibu mertuaku. Sosok yang selama ini kutuakan sebagai pengganti ibu, kini menatapku seperti musuh. Aku belum sempat menghapus air mata ketika ia melanjutkan. "Kamu itu cuma numpang hidup sama anak saya. Sekarang dia sudah nggak ada, kamu harus tahu diri." Hatiku seperti ditarik keluar dari tubuh. Aku menelan ludah yang berubah getir. "Aku istrinya, Bu. Aku juga kehilangan," ucapku dengan suara bergetar, hampir tak terdengar. Ia mendengus. "Kamu kehilangan apa? Yang kamu pikirin itu harta kan? Jangan sok suci." Aku terdiam. Bukan karena tidak bisa membalas, tapi karena rasanya tidak ada kata yang tersisa. Sebelum ini, aku percaya duka adalah rasa paling menyakitkan dunia. Ternyata, aku belum tahu apa-apa. Aku kehilangan suamiku hari ini. Tapi ibu mertuaku memastikan aku juga kehilangan martabatku pada hari yang sama. Di depan nisan suamiku, aku berjanji dalam hati. "Mas, maafkan aku. Aku tidak sempat bersedih untukmu. Karena aku harus berperang melawan orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku." Dan itulah saat aku menyadari kesendirianku baru saja mulai. Aku baru tiba di rumah. Rumah yang dulu penuh tawa dan pelukan suamiku. Ketika suara lantang itu menyayat udara. "Besok kamu keluar dari sini." Aku bahkan belum sempat meletakkan sandal. Ibu mertuaku berdiri seperti penjaga gerbang neraka. Matanya menatapku penuh kebencian, yang tak pernah kuterima bahkan ketika suamiku masih hidup. Tangannya menunjuk koperku, seolah aku barang bekas yang harus segera disingkirkan. "Tapi ibu, ini rumah kami," kataku, suaraku bergetar, namun tetap berusaha sopan. Ia mendengus sinis. Tidak ada sedikit pun belas kasihan untukku, yang bahkan masih mengenakan pakaian duka. "Rumah keluarga kami," katanya menekankan setiap suku kata, seolah aku harus tahu tempatku sebagai parasit tak berguna. "Nama kamu tidak ada di sertifikat, jadi kamu tidak berhak atas apapun." Dadaku terasa sempit, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Aku menatap foto suamiku yang tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum. Senyum yang dulu selalu menenangkan. Sekarang, senyum itu justru terasa seperti ironi. Ia pergi, dan ia meninggalkan aku sendirian menghadapi semua ini. Aku melangkah masuk kamar pelan, mengunci pintu seadanya, seolah itu bisa melindungiku dari kebencian di luar sana. Aku memeluk bantal yang masih menyimpan aroma tubuh suamiku. Aroma yang dulu membuatku merasa aman, kini justru memperparah rasa kehilangan yang tak tertahankan. Aku menangis, tapi tanpa suara. Aku takut mereka mendengar, takut mereka bilang aku lebay, drama, atau pura-pura lemah. Aku menatap langit-langit. Air mata mengalir tak tertahan.
Aku ingin suamiku datang dan menenangkan aku seperti dulu. Tenang, aku di sini. Tapi ia tidak ada. Dan yang ada justru suara ibu mertua di luar kamar. Perempuan seperti kamu memang tidak pantas mendampingi anakku. Aku menggigit bibir hingga terasa darah. Sakit fisik masih lebih mudah diterima daripada kalimat itu. Malam itu, aku tidak berani memejamkan mata. Takut tidur berarti menyerah pada kenyataan bahwa besok aku harus pergi dari rumah yang kubangun bersama suamiku. Bantal di pelukanku basah, wajahku bengkak, hati ini robek, lebih dalam dari liang kubur yang baru kami buat. Karena bahkan untuk berduka pun, aku tidak punya waktu. Aku harus siap diusir dari hidup yang dulu kupikir akan menjagaku selamanya. Pagi itu, matahari bahkan belum sepenuhnya terbit ketika suara teriakan memecah seluruh ketenanganku. Ini semua punya anak saya. Keluarkan barang-barang itu. Jangan ada yang tersisa. Aku terlonjak bangun. Dadaku sesak. Baru semalam aku menangisi kepergianku darinya. Dan hari ini aku harus kehilangan sisa-sisa dirinya juga. Di ruang tamu, ibu mertuaku sudah menumpuk barang-barang milik suamiku. Kemeja favoritnya, jam tangan yang selalu ia pakai saat bekerja, album foto pernikahan kami. Semuanya, tanpa tersisa. Aku mendekat perlahan, setiap langkah rasanya seperti menginjak pecahan kaca. Bu, aku cuma ingin menyimpannya sebagai kenangan. Suara kecilku bergetar, hampir tak terdengar. Ia menoleh dengan tatapan tajam, seolah aku bukan menantunya, melainkan musuh yang harus disingkirkan. Kenangan kamu cukup pakai otakmu. Benda-benda ini milik keluarga suamimu. Kamu bukan siapa-siapa lagi tanpa dia. Kata-katanya menghantamku lebih kuat dari badai manapun. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang memanas. Lalu mataku tertumbuk pada cincin pernikahanku yang tergeletak di atas meja. Cincin itu adalah janji, adalah rumah, adalah aku dan dia. Aku segera mengambilnya, menggenggamnya seakan itu adalah jantungku sendiri. Ibu mertuaku mendekat dan mencengkeram pergelangan tanganku. Yang itu juga, kembalikan. Aku menggeleng, begitu putus asa. Aku mohon, Bu, ini satu-satunya yang kusimpan. Aku istrinya. Aku... Plak! Sebuah tamparan melanda di pipiku, membuat kepalaku berputar, membuat dunia runtuh seketika. Wajahku panas, tapi hatiku jauh lebih perih. Aku menahan tangis, berusaha tetap berdiri meski kakiku gemetar. Kenapa? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Bisikku lirih. Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya merampas semua barang itu dan pergi, membawanya seakan aku tak pernah menjadi bagian keluarga itu. Pintu rumah ditutup keras. Suara itu seperti mengunci aku di dalam kesedihan. Aku berdiri sendiri di antara ruang yang kini terasa asing, dileburi semua kenangan. Kecuali cincin yang kugenggam erat di dadaku. Aku menatapnya, kecil, mengkilap, penuh luka. Suamiku memang meninggalkan warisan. Rumah untuk keluarganya. Harta untuk orang-orang yang sudah membenciku. Dan untukku, ia mewariskan rasa kehilangan yang tak pernah bisa dihitung nilainya. Aku ditinggal tanpa apapun.
kecuali cinta yang tak lagi punya tuan. Hari itu menjadi hari terakhirku berada di rumah yang pernah kami bangun bersama. Dengan tawa dan mimpi-mimpi kecil yang kini hancur. Aku menenteng satu koper kecil. Padahal aku ingin membawa seluruh kenangan kami. Ironisnya, beban di dadaku jauh lebih berat daripada semua barang yang kuangkut pergi. Di belakangku terdengar suara Bu Ratna, ibu mertuaku, yang kini tak lagi memanggilku Nak. Semoga kamu cepat dapat laki-laki lain, supaya kamu berhenti mengais-ngais belas kasihan di sini. Kalimat itu menusuk seperti belati. Namun aku hanya tersenyum pahit. Sebab kalau aku menangis, itu artinya aku benar-benar kalah. Setidaknya aku masih bisa tersenyum. Meski hanya untuk menutupi retak yang tak lagi bisa diperbaiki. Aku menoleh untuk terakhir kalinya. Mataku menyapu setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi jejak cinta kami. Dapur kecil tempat aku belajar memasak untuknya. Meski masakanku sering gosong, dan ia selalu memakannya sambil tertawa. Ruang tamu tempat ia bersandar di bahuku karena katanya, aku adalah tempat pulangnya yang paling nyaman. Lorong kecil dengan foto-foto kami yang kini sudah dilepas dari dinding. Seolah kisah itu tidak pernah terjadi. Dan pintu depan, yang dulu selalu terbuka untukku. Yang selalu mengemakan kalimat manisnya. Aku pulang sayang. Hari ini pintu itu tertutup. Bukan karena angin. Bukan karena waktu. Tapi karena hati-hati yang menolakku untuk terus tinggal. Aku memandang kunci yang masih tergenggam di tanganku. Aku ingat bagaimana saat ia pertama kali menyerahkannya. Sambil mengecup dahiku, ia berkata, mulai sekarang, ini rumahmu. Tempat kamu selalu kembali. Tapi sekarang rumah itu bukan tempat kembali. Melainkan tempat aku diusir pergi. Dengan tangan gemetar, aku letakkan kunci itu di ambang pintu. Aku berbisik sangat pelan. Lebih pada diriku sendiri. Terima kasih pernah menjadi rumah. Dan saat aku melangkah keluar, semesta seperti mengejekku dengan angin yang berhembus terlalu dingin untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu apakah ada tempat yang menungguku. Yang ku tahu hanya satu. Aku pergi bukan karena tak ingin tinggal. Aku pergi karena tidak ada lagi yang ingin aku tinggal. Saat pintu itu menutup di belakangku, ku tahu. Aku bukan hanya kehilangan rumah. Aku kehilangan diriku yang dulu. Aku kembali ke rumah ibuku. Tempat yang dulu kutinggalkan dengan langkah penuh harapan saat mengikuti suamiku ke kehidupan baru. Kini aku pulang dengan langkah yang terseret oleh kehilangan. Ketika pintu terbuka, aku tidak mampu berkata apapun. Semua kesedihan yang kutahan sejak kepergiannya akhirnya ambruk seketika. Aku jatuh ke dalam pelukan ibu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penghakiman, tidak ada kemarahan. Hanya hangat yang tulus yang tidak lagi kutemukan di tempat lain. Tangis itu pecah tanpa bisa kutahan. Tangis karena kehilangan, tangis karena diusir, tangis karena semua perjuanganku menjadi sia-sia. Ibu mengusap rambutku, seperti saat aku kecil dulu. Ketika dunia masih sederhana dan rasa sakit bisa sembuh dengan satu pelukan. Mas, kamu udah tenang di sana, Nak. Sekarang, kamu yang harus kuat. Suara ibu lirih, tapi cukup untuk membuat hatiku semakin perih. Aku mengangguk. Walau sebenarnya aku hancur. Aku masih menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali.
Aku masih berharap seseorang yang sudah berada jauh dari dunia ini bisa memelukku lagi. Aku memandangi cincin di jariku. Cincin yang dulu melambangkan awal hidup baru. Cincin yang kini menjadi pengingat bahwa aku pernah memiliki seseorang yang mencintaiku sepenuh jiwa. Satu-satunya bukti bahwa aku pernah berbahagia. Aku mengusapnya dengan ibu jari, berharap kehangatan tangannya masih tersisa di sana. Ternyata, cinta yang sudah pergi tidak benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi rasa sakit yang diam-diam tumbuh di setiap napas yang kutarik. Sekarang, aku harus belajar menerima kematiannya bukan hanya sekali saat pemakaman, tapi berulang-ulang. Setiap hari aku membuka mata tanpa dia di sisi. Dan kenyataan itu jauh lebih menyesakan daripada kematian itu sendiri. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku, yang kini terasa asing sekaligus menyelamatkan. Aku menatap langit-langit gelap sambil berbisik pelan. Aku masih mencintaimu, tapi aku harus belajar hidup tanpamu. Air mata kembali mengalir dan aku membiarkannya jatuh. Karena di sini, di rumah ini, aku akhirnya punya ruang untuk berduka, tanpa harus meminta izin untuk menangis. Hidup tanpa dia seperti berjalan tanpa tulang. Aku bisa bergerak, tapi rapuh. Aku bisa melihat arah, tapi kehilangan kekuatan untuk mencapainya. Aku tetap berdiri, entah bagaimana. Mungkin karena ibu. Mungkin karena cinta yang masih menahanku untuk terus bernapas, meski sebagian dari diriku sudah terkubur bersamanya. Aku kembali bekerja. Ruang kantor itu masih sama. Orang-orang masih tertawa. Dunia masih berputar. Seolah tidak ada yang hilang. Padahal, duniaku sudah runtuh. Aku duduk di meja kerjaku, mencoba mengetik seperti biasa. Tapi jemariku sering berhenti di tengah-tengah. Aku masih bisa merasakan genggaman tangannya di setiap tombol yang kusentuh. Kadang aku memandang kursi kosong di sebelah, dan berharap ia muncul sambil tersenyum, mengatakan bahwa semua ini cuma mimpi buruk. Dan ia kembali untuk membangunkanku. Namun layar komputer hanya menampilkan bayanganku yang semakin kurus dan mata sembab yang tidak bisa berbohong. Malam selalu datang lebih cepat ketika seseorang yang biasa mengisi waktumu sudah pergi selamanya. Aku duduk di teras, menatap langit yang sama dengan langit tempat ia kini berada. Angin menyentuh kulitku pelan. Dulu, aku akan bersandar pada bahunya. Sekarang, aku hanya bersandar pada kenangan. Aku mendongak dan berbicara pada keheningan. Mas, lihat aku. Aku sedang berusaha. Meski rasanya hancur, meski aku masih mengharapkan langkahmu di depan pintu. Aku mencoba menjalani hari walau sebagian dari diriku ikut terkubur bersamamu. Suaraku pecah. Tapi aku tetap melanjutkan. Aku rindu kamu. Dan aku akan selalu rindu. Tapi aku tidak takut lagi. Air mata menetes pelan. Tidak lagi seperti banjir yang menghanyutkan. Sekarang, tangisku batang sebagai rindu yang menghangatkan, bukan sebagai ketakutan yang mencekik. Aku menatap cincin di jariku. Tersenyum tipis, walau bibir gemetar. Aku menangis, bukan karena aku kehilangan tempat pulang, tapi
karena aku pernah punya seseorang yang membuatku merasa pulang. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena takut ditinggalkan. Aku menangis karena cinta yang masih tinggal. Telepon itu berdering tepat ketika aku baru pulang kerja. Lelah dan masih mencoba bernapas sedikit lebih ringan hari ini. Aku melihat nama di layar. Nama yang dulu berarti keluarga, kini menjadi sumber luka yang tak berhenti ditorehkan. Aku mengangkatnya karena sebagian diriku masih mencoba sopan, walau sudah habis diinjak. Suara itu langsung menampar tanpa jeda. "Kamu masih pakai nama belakang anak saya? Lepas, kamu bukan siapa-siapa." Kata-katanya tajam, menusuk tepat di bekas-bekas luka yang belum kering. Aku mengepalkan tangan. Aku ingin marah, tapi rasa sakitku lebih dulu berbicara. Nama itu bukan sekedar rangkaian huruf. Nama itu janji. Janji yang kuucap di hadapan Tuhan. Janji yang ia genggam saat menatap mataku dan berkata, "Aku akan selalu menjagamu." Aku menelan sesak di tenggorokanku. Kemudian aku berkata pelan, "Saya masih istri anak ibu, walaupun ia sudah tidak ada di dunia ini." Jawaban itu menghentikan suara di seberang, namun hanya sebentar. "Justru karena itu, dia sudah mati. Jadi kamu jangan sok punya hubungan sama keluarga kami." Dunia seakan berhenti. Saat ia mengatakan kata itu, mati, seolah suamiku hanya benda yang sudah tidak penting lagi. Seolah semua cinta yang ia berikan padaku langsung lenyap bersamaan dengan napas terakhirnya. Tapi aku tidak menangis. Tidak seperti biasanya. Aku menutup telepon dengan tangan yang untuk pertama kalinya tidak gemetar. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengusap cincin yang masih melingkar di jariku. Cincin yang menghangatkan hatiku setiap kali aku merasa sendirian. Ya, ia sudah pergi. Tapi cinta kami tidak ikut mati. Cinta kami tinggal di sini, di dadaku. Aku tidak butuh sertifikat rumah untuk membuktikan itu. Aku tidak butuh izin dari siapapun untuk terus mencintainya. Nama belakang itu akan tetap kupakai. Bukan untuk menyombongkan status, tapi untuk menjaga janji kami agar tetap hidup. Karena aku bukan siapa-siapa. Aku adalah seseorang yang pernah dicintai dengan seluruh hati oleh laki-laki terbaik yang pernah Tuhan kirimkan padaku. Dan nama itulah yang akan terus menjagaku saat aku belajar hidup tanpa dirinya. Hari-hariku mulai berbeda, bukan lebih mudah. Hanya tidak lagi terasa seperti tenggelam setiap detik. Aku bangun pagi dengan tubuh yang masih berat, tapi setidaknya aku bangun karena ingin, bukan karena harus kuat di depan mereka. Aku bekerja lagi, mengulang hal-hal yang dulu kulakukan sebelum mengenalnya. Bedanya, sekarang aku pulang ke rumah tanpa ada yang menunggu, tanpa selamat datang sayang, tanpa pelukan yang menenangkan dunia. Namun, aku tetap pulang. Karena aku masih hidup, aku mulai membangun ritme baru. Mengucap terima kasih pada diriku yang tetap berjalan meski gemetar, mencari tawa kecil meski mata masih basah, menyembuhkan luka yang tidak bisa terlihat kadang. Temanku berkata, "Aku senang lihat kamu sudah bahagia lagi." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak melihat malam-malam di mana aku memandangi cincin ini sambil berbisik, "Mas, aku masih di sini. Jangan pergi terlalu jauh." Mereka tidak dengar suaraku yang patah saat menyebut namanya dalam doa. Mereka tidak pernah hadir ketika aku memeluk bantal seolah lengannya masih ada mengitariku. Aku menyembunyikan semua itu bukan untuk pura-pura kuat, tapi karena hatiku terlalu rapuh untuk disentuh belas kasihan. Namun di tengah semua hening dan air mata itu, aku mulai percaya satu hal. Aku tidak menyerah. Aku memilih hidup, walau hidup mencuri sebagian dari jiwaku. Aku memilih tertawa, walau yang tersisa hanya suara pahit yang samar. Aku memilih terus berjalan, walau jalanku telah berbelok tanpa permisi. Aku tidak tahu
apakah aku akan benar-benar baik-baik saja. Tapi untuk pertama kalinya, sejak pemakamannya, aku bisa melihat sedikit cahaya di ujung hari-hariku yang gelap. Dan mungkin itu sudah cukup untuk membuatku bertahan 1 hari lagi. Aku datang ke makamnya saat matahari belum tinggi. Udara masih basah, tanah masih dingin. Namun hatiku sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku membawa bunga kesukaan kami. Bunga yang dulu ia beli untukku setiap ulang bulan pernikahan. Kupandangi nisan itu perlahan. Ada namanya. Dan ada tanggal yang terlalu cepat mengakhiri cerita kami. Aku mengusap batu dingin itu lembut. Seolah di baliknya masih ada tangan hangat yang dulu menggenggamku. Mas, hari ini aku gak datang buat nangis. Bisikku pelan. Bukan karena aku sudah lupa, tapi karena aku belajar hidup lagi. Air mata tetap jatuh. Bukan air mata kecewa. Bukan air mata ketakutan. Mas, aku hidup. Suara itu retak, tapi jujur. Aku melanjutkan semua yang pernah kita impikan. Karena aku tahu, kamu ingin aku bahagia di sini. Angin yang lewat seperti membelai pipiku. Membawa harum tanah dan kenangan kami. Aku berdiri lebih lama. Menceritakan hal-hal kecil yang sempat kukumpulkan. Tentang pekerjaan, tentang ibu, tentang keberanianku yang tumbuh pelan-pelan. Aku masih cinta, sangat, sampai kapanpun. Aku menaruh bunga itu perlahan, bukan sebagai tanda aku meratap, tapi tanda aku berterima kasih karena pernah dicintai seutuh itu. Aku mengelus cincin yang masih melingkar di jariku. Aku tidak ingin melepasnya, belum sekarang. Karena aku masih belajar, masih mencoba menerima bahwa kami berpisah karena takdir, bukan karena gagal. Saat aku berbalik, langkahku lebih kukuh, tidak lagi terseok oleh duka. Aku tidak menoleh, tidak karena melupakan, tetapi karena aku akhirnya menemukan arah lain untuk kutatap. Untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku berjalan pulang membawa kekuatan bukan kehilangan. Dan di dalam hati, aku tahu, ia tetap menemani. Hanya saja, sekarang dari tempat yang lebih tinggi. Aku berdiri di depan kantor catatan sipil itu, mengisi formulir dengan tangan yang dulu selalu bergetar. Kini sudah lebih tegas. Nama belakangnya, nama yang kubawa dengan bangga saat menjadi istrinya, perlahan hilang dari kertas. Aku menatap tulisan baru itu. Hanya namaku, nama yang kubawa sejak lahir. Nama yang sempat hilang dalam bayang-bayang cinta dan duka. Aku melepasnya bukan karena dipaksa, bukan karena dendam, bukan karena aku ingin menghapus kenangan, tapi karena aku akhirnya siap berjalan dengan kakiku sendiri. Aku menyimpan dokumen itu dalam tas, lalu menatap langit yang sedikit mendung. Entah bagaimana, warnanya terlihat lebih terang dari biasanya. Aku tersenyum pelan. Aku lanjut, Mas. Tapi jalanku udah beda sekarang. Aku tetap membawa cintanya di dalam dada. Cinta yang lembut, yang tidak mengekang, yang mengajarkan bagaimana aku harus mencintai diriku sendiri. Dan meski semua warisan sudah dirampas, meski rumah itu bukan lagi untukku, meski keluarganya menghapusku dari hidup mereka, aku tetap merasa kaya, karena aku membawa sesuatu yang lebih besar dari harta. Keberanian yang tumbuh setiap kali aku jatuh dan memaksa diri untuk bangkit. Aku pulang ke rumah, ke pangkuan ibuku yang tidak pernah menuntut apapun dariku, kecuali aku bahagia. Hari itu aku menulis satu hal di buku catatanku. Aku tidak lagi hidup dari kehilangan. Aku hidup dari kekuatan yang lahir setelahnya. Aku menutup buku itu dengan sebuah keyakinan baru,
Aku bukan hanya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Aku bukan hanya menantu yang terusir. Aku bukan hanya korban keadaan. Aku adalah seseorang yang bertahan. Seseorang yang memilih dirinya sendiri ketika seluruh dunia mencoba menjatuhkan. Dan sekarang, aku berjalan ke babak baru. Tanpa suami, tanpa mertua, tanpa warisan. Yang kupunya hanya aku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar itu sudah lebih dari cukup. Karena kehilangan seseorang tidak boleh membuatmu kehilangan dirimu sendiri.